Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita di pelajaran 14 bagian B. Baik, silakan dibuka di kitabnya di halaman 115. Halaman 115. Ini ada pembahasan tentang idza, tentang huruf atau dzarab idza. Di hiwar sebelumnya sudah kita sebutkan ada beberapa contoh penggunaan idza, ya. Kita lihat kemarin ada idza aradta an tashtariya, kemudian ada idza nasabta, idza jaa, idza sa'alaka, idza jaa Ramadan, idza maridul abdu, idza sami'tumun nida, idza atasta. Nah, itu contoh-contoh penggunaan idza. Sekarang kita akan membahas tentang idza itu sendiri, apa sih dia? Taib. Idza dzarfun tadammana ma'na syarti. Idza itu adalah dzaraf yang mengandung makna syarat. Kalau dia dzarab apa? Zaman atau makan. Itu bisa zaman, bisa makan, tapi mayoritas dia digunakan untuk zaman, ya. Jadi dia adalah dzaraf. Tadammana ya tadammanu artinya mengandung. Dzaraf yang mengandung makna syarti, makna syarat. Ya, apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuai dengan namanya syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya syarat, ya, atau hubungan timbal balik, hubungan sebab akibat. Itu dinamakan syarat. Jika kamu melakukan ini, maka begini. Kalimat jika maka itu dinamakan syarat. Taib. Kemudian tadkhulu ghaliban 'alal fi'lil madhi. Idza ini biasanya ghaliban masuk kepada fi'il madhi. Jadi setelah idza itu biasanya adalah fi'il madhi. Misalkan di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa fi'il madhi. Ya, biasanya berarti boleh masuk ke fi'il mudhari', ya. Fatuhawwiluhu fil makna ilal mustaqbal. Maka dengan adanya idza itu, ya, dia akan merubah makna fi'il madhi menjadi makna mustaqbal. Mustaqbal itu artinya mudhari'. Nah, berarti fi'il madhi jika kemasukan idza, dia akan memiliki makna fi'il mudhari'. Jelas ya? Contohnya, idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Ini telah datang apa belum? Belum datang, ya. Ketika turun surat tersebut, surat An-Nasr tersebut, surat Al-Fatah, ya. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, Al-Fath. Ketika itu pertolongan Allah itu belum datang. Pertolongan Allah itu belum datang, tapi Allah gunakan fi'il madhi di situ. Allah gunakan fi'il madhi, tapi ada idza di awalnya. Maka maknanya adalah makna mustaqbal, makna dari fi'il mudhari'. Jadi idza jaa nasrullah. Sekarang jaa di situ bermakna yaji'u atau sayaji'u. Makna fi'il mudhari'. Jelas ya? Itu maksud kalimat ini. Biasanya dia masuk ke fi'il madhi dan merubah fi'il madhi tersebut menjadi makna mustaqbal. Mustaqbal artinya akan datang. Fi'il apa yang bermakna akan datang? Fi'il mudhari'. Contohnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati. Jika datang bulan Ramadan, terbuka pintu-pintu surga. Ketika kita mengatakan ini, apakah Ramadan telah datang atau sudah lewat? Bisa jadi akan datang, bisa jadi telah datang, belum jelas, begitu kan? Maka dengan adanya idza ini, maknanya lebih kuat kepada mustaqbal, akan datang. Jadi idza jaa Ramadan, jika datang Ramadan. Tidak kita artikan jika telah datang Ramadan atau jika akan datang Ramadan, ya. Karena maknanya bisa semuanya. Idza jaa Ramadan kita artikan jika datang Ramadan. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Jika itu dinamakan syarat. Kemudian maka itu dinamakan jawabu asyarat. Jika kamu datang, maka kamu akan bisa bertemu dengannya. Nah, maka
dan seterusnya itu dinamakan jawabu asyarat. Jadi ada syarat, ada jawabu syarat. Ya, fi'lus syarat bisa juga dikatakan fi'il syarat ya. Terkadang dikatakan syarat saja, terkadang dikatakan fi'lus syarat. Kemudian jawabu syarat. Kemudian idza itu sendiri namanya adat syarat, alatnya. Nanti akan kita lihat. Baik. Waqad tadkhulu 'alal mudhari'i. Terkadang idza itu qad ketemu fi'il mudhari ya. Terkadang idza itu masuk ke fi'il mudhari. Terkadang dia masuk ke fi'il mudhari wa hadza qalil. Ini penggunaan yang sedikit. Ya. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabus syarti fi'lan mudhari'an. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maka jawabus syaratnya juga fi'il mudhari. Kalau di contoh tadi, fi'il madi dua-duanya. Ja'a, ya, fi'ilus syaratnya. Ini namanya fi'il syarat. Bentuknya madi. Kemudian futihat. Ini juga bentuknya madi. Fi'ilus syaratnya madi, jawabus syaratnya juga madi. Ya, berarti kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maka fi'ilus syaratnya mudhari, jawabus syaratnya juga mudhari. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabus syarti fi'lan mudhari'an. Berarti boleh juga dia berbentuk fi'il mudhari. Kama fi qaulis syair, sebagaimana ucapan seorang penyair. Penyairnya namanya Abu Zu'aib Al-Hudhali ya. Beliau seorang penyair di zaman penyair mukhadram, penyair di zaman jahiliyah, bertemu juga dengan zaman Islam. Nah, beliau mengatakan wan nafsu ragibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ya. Perhatikan di sini penggunaan idza. Idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ya. Turaddu di sini bentuknya fi'il mudhari. Taqna'u jawabu syaratnya. Ya. Kalau idza raghabtaha ini bukan idza syartiyah ini ya. Kita tahunya dari maknanya nanti. Ya, mungkin contohnya agak rumit mungkin di sini ya. Karena pakai syair. Nanti akan kita lihat contoh-contoh yang lebih mudah nanti. Tapi fokus sekarang di kata idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ya, kalau kita latih jiwa itu untuk selalu bersifat menganggap sesuatu yang kecil itu besar, merasa cukup, maka dia akan merasa cukup, taqna'u. Nah, ada jika dan maka. Ya, turaddu ini namanya fi'lus syarat. Ya, taqna'u ini namanya jawabu asyarat. Dan contoh penggunaan seperti ini sedikit. Ya, penggunaan sama-sama fi'il mudhari. Turaddu fi'il mudhari, taqna'u fi'il mudhari. Fi'lus syaratnya mudhari, jawabu syaratnya juga mudhari. Baik, sampai sini jelas ya. Kesimpulannya apa? Bahwasanya idza itu memiliki makna syarat dan dia bisa masuk ke madi ataupun mudhari. Hanya saja kalau ke mudhari itu sedikit, lebih banyak ke madinya. Nanti contoh-contoh yang akan kita lihat itu masuknya ke madi nanti. Baik. Kemudian poin selanjutnya, yajibu iqtiranu jawab syarti bil fa fi mawadi'a. Nah, ini dia inti dari pembahasan di dars ke-14 ini. An yakuna yajibu iqtiran, wajib. Berarti harus, nggak boleh enggak. Iqtiran, menempel. Ya, iqtiran artinya menempel, qarin ya. Kita jadikan dia qarin, jadikan sahabat. Jawabus syarat dengan fa. Apa maksudnya? Jawabus syarat itu wajib kita tambahkan huruf fa di depannya. Kapan itu? Dalam beberapa kondisi ini. Contohnya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Mana jawabus syaratnya? Futihat abwaabul jannah. Ada fa di sini? Enggak ada. Fu ini kan ini fa fiil ya. Seharusnya fa futihat begitu kan? Ya. Ada kan? Ya kan? Jadi jawabus syarat itu kapan dia pakai fa? Kalau di contoh ini kan nggak pakai fa ya. Fa futihat. Kenapa nggak pakai fa di situ? Ya, maka kan kita lihat sekarang kapan saja jawabus syarat itu wajib pakai fa. Yang pertama, an yakunal jawabu jumlatan ismiyatan. Kalau jawabus syaratnya berbentuk jumlah ismiyah. Contohnya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, sampai sini ini fi'lus syaratnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ini jawab fi'lus syaratnya. Kemudian fa inni qarib, yang kita kasih warna kuning, ini adalah jawabus syaratnya. Apa bentuknya? Inni qarib. Ini bentuknya jumlah ismiyah. Masih ingat jumlah ismiyah ya? Jumlah ismiyah ada 3 macam ya. Ada
yang diawali oleh inna wa akhawatuha. Ini dia inna wa akhawatuha. Inni qarib. Inni, inna, kemudian al-ya di sini isim inna, kemudian qarib, khabar inna. Jelas ya? Maka di sini harus pakai fa, nggak boleh wa idza sa'alaka ibadi anni inni qarib, nggak boleh. Harus pakai fa di sini. Makanya ada fa di sini kan. Kenapa pakai fa? Karena inni qarib itu jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah fi'liyah nggak usah, ya. Kalau jumlah fi'liyah nggak usah. Itulah kenapa tadi di contoh-contoh di atas tadi nggak pakai fa. Idza jaa Ramadan futihat. Futihat apa? Jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah, makanya nggak pakai fa di situ, langsung. Begitu juga contoh di syair tadi. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Mana jawab syaratnya? Taqna'u. Taqna'u bentuknya apa? Fi'liyah, fi'il dan fa'il. Taqna'u, domir hiya. Nah, taqna'u hiya. Berarti dia jumlah fi'liyah, makanya nggak pakai fa di situ. Taib. Kemudian kapan lagi wajib pakai fa? An yakunal jawabu fi'lan talabiyan. Jawab syaratnya berbentuk fi'il tolabi. Fi'il tolabi itu yang kayak gimana? Fi'il tolabi itu ada amar, nahi, dan istifham. Jadi kalau dikatakan tolabi itu maksudnya 3 hal. Al-amru, an-nahyu, atau al-istifham. Jadi kalau jawab syaratnya berbentuk amar, berbentuk nahi, atau berbentuk istifham, maka dia wajib pakai fa. Contohnya, yang berbentuk amr. Idza ra'aita hamidan. Ini fi'lus syarat. Ra'aita hamidan. Fas'alhu an mau'idis safar. Perhatikan yang kasih warna kuning. Is'alhu asal katanya. Is'al ini fi'il amr. Ya, fi'il tolabi berarti. Nah, dan dia sebagai jawabus syarat di sini. Jawabus syaratnya berbentuk fi'il amr. Maka karena jawabus syaratnya berbentuk fi'il tolabi atau fi'il amr, maka harus digunakan tambahkan huruf fa di situ. Nggak boleh kita katakan idza ra'aita hamidan is'alhu, nggak boleh. Idza ra'aita hamidan fas'alhu. Jelas ya? Harus pakai fa di situ. Fas'alhu. Kenapa? Karena jawabus syaratnya berbentuk fi'il tolabi. Yang mana tolabinya di sini berbentuk al-amr. Jelas ya? Sekarang contoh yang kedua untuk jawabus syarat yang fi'il tolabi nahi. Larangan. Idza wajadatal maridona iman fala tuqizhu. Idza ini ada tu syarat zaraf. Wajadtal maridona iman ini fi'lus syaratnya. Kemudian la tuqizhu ini jawabus syaratnya. Apa bentuk jawabus syaratnya di sini warna kuning ini? Bentuknya nahi. Kenapa? Karena ada la nahiyah di sini. La tuqizhu. Tuqizhu ini apa namanya? Fi'il mudhari dari kata aiqadha. Ya, aiqadha yuqidhu tuqidhu. Ya, tuqidhu. La tuqiz. Jangan membangunkan. Aiqadha artinya membangunkan. Membangunkan orang tidur. Aiqadha yuqidhu. Nah, jadi fala tuqidhu, jangan bangunkan dia. Jika engkau mendapati orang sakit sedang tidur, jangan bangunkan dia. Nah, berarti di sini jawabus syaratnya berbentuk apa? Berbentuk nahi. Karena berbentuk nahi, wajib ditambahkan fa di situ. Kemudian contoh yang ketiga, idza ra'aitu bilalan famadza aqulu lahu. Nah, di sini idza adatus syarat. Ra'aitu bilalan fi'lus syarat. Kemudian madza aqulu lahu ini jawabus syaratnya. Kemudian ya, jawabus syaratnya di sini bentuk apa? Madza aqulu lahu, ada tanda tanya di situ. Kata tanya madza berarti bentuknya istifham, dan istifham itu namanya fi'il tolabi. Karena jawabus syaratnya berbentuk fi'il tolabi, maka harus ditambahkan fa di situ sebagaimana di atasnya tadi. Jelas ya? Maka harus pakai fa di sini. Enggak boleh idza ra'aitu bilalan madza aqulu lahu, enggak boleh. Idza ra'aitu bilalan fa madza aqulu lahu. Boleh enggak diganti dengan fa itu diganti sama yang lain? Wawu misalkan, enggak boleh. Ya. Harus tetap pakai fa. Jelas ya?
harus pakai fa saja. Jadi fa ini kapan kita pakai? Ya ketika dua kondisi ini, ya. Ketika jawabnya berbentuk jumlah ismiyah atau berbentuk fiil tolabi. Dan fiil tolabi itu ada 3, amr, nahi, dan istifham. Baik. Jadi di pelajaran yang ke-14 ini kita ambil dua posisi, dua kondisi di mana jawab syarat itu harus pakai fa. Nanti di pelajaran yang ke-15 dan seterusnya nanti akan kita lihat kapan lagi selain yang dua nih. Jadi tambahannya nanti ketiga, keempat, dan seterusnya. Baik. Jelas insyaallah ya. Itu teorinya, sekarang kita latihan sekarang. Ayyin asyarta wa jawab asyarti fima ya'ti. Tentukan mana fi'lus syarat dan mana jawabus syarat dari kalimat-kalimat berikut ini. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa fadhkur sababa dzalik. Kalau ada fa-nya, ya. Kalau jawabus syaratnya menggunakan fa, ada fa di awalnya, fa gitu, maka sebutkan sebabnya. Sebutkan apakah dia jumlah ismiyah atau fi'il tolabi. Baik, kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik. Surat Al-Maidah ayat 6. Kita fokus di setelah idza, berarti idza qumtum ilas shalah. Jika kalian berdiri menuju salat. Idza qumtum ilas shalah. Ini apa ini? Ini dia idza qumtum ilas shalah. Qumtum ilas shalah ini fi'lu syaratnya. Faghsilu wujuhakum. Kemudian kalimat selanjutnya igsilu wujuhakum. Ini jawabu asyaratnya. Ini jawabu syaratnya sampai akhir ayatnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Itu jawabu syaratnya. Jadi qumtum ilas shalah fi'lu syarat. Igsilu wujuhakum jawabu syarat. Dan pakai fa apa tidak? Ada fa di sini. Kenapa pakai fa? Sebutkan alasannya. Karena jawab syaratnya berbentuk fiil amr. Igsilu itu kan fiil amr ya. Igsilu itu fiil amr. Makanya dia berarti fiil tolabi. Ya, ingat tadi ya, syarat yang kedua, kapan harus pakai fa? Ketika jawab syaratnya menggunakan fiil tolabi, dan fiil tolabi itu amr, nahi, dan istifham. Di sini amr bentuknya. Jelas ya? Baik. Nomor 2, qala ta'ala wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ya, jika aku sakit maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kenapa nih di sini asal katanya yashfini ya? Karena di akhir ayat akhirnya ianya dihapus. Jadi bukan yashfin di sini jamak mudzakkar salim, bukan ya. Yashfini yashfini ana maksudnya. Baik. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Mana jawab fi'lus syaratnya? Fi'lus syaratnya maridtu. Jika aku sakit. Kemudian jawab syaratnya mana? Huwa yashfin. Nah, di sini kenapa ayat ini menggunakan fa di sini? Karena huwa yashfin bentuknya jumlah ismiyah. Idza maridtu fa huwa yashfin. Kenapa pakai fa? Karena huwa yashfin mubtada khabar, jumlah ismiyah. Huwa isim kan ya? Maka dia jumlah ismiyah. Jelas ya? Taib. Nomor 3, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza, berarti nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah itu adalah fi'lus syaratnya ya. Ingat fi'lus syarat itu setelah idza dia. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika kalian diseru untuk sholat Jumat. Ya, fas'au. Ya, maka jawab syaratnya adalah is'au. Apa bentuk is'au ini? Bentuknya adalah fi'il amr. Berarti fi'il tolabi. Kalau ada berbentuk fi'il tolabi maka wajib pakai fa di situ. Jelas ya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Taib. Jadi jawab syaratnya sampai akhir ayat. Nomor 4, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka.
rakaataini qabla an yajlisa. Hadis Nabi sekarang. Jika seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia ruku 2 rakaat sebelum dia duduk. Mana di situ jawabus syaratnya, fi'lus syaratnya? Fi'lus syaratnya dakhala ahadukum al masjidah. Jika kalian masuk ke masjid. Ada lanjutannya itulah jawabus syarat. Ya. Falyarqa raka'ataini qabla an yajlisa. Ini dia. Falyarqa. Nah, falyarqa ini bentuknya apa? Kenapa pakai fa di situ? Karena falyarqa karena ada lamul amr di situ. Ya, lamul amr itu tolabi bukan? Tolabi jadinya. Paham ya? Karena ada lamul amr dan lamul amr itu tolabi, makanya dia gunakan fa di sini. Jelas ya? Jadi ini nyambung dengan pembahasan kita di dars sebelumnya tentang pembahasan lamul amr ya. Jadi yarka ini jumlah fi'liyah. Sedangkan yang harus menggunakan fa itu jumlah ismiyah. Berarti seharusnya nggak pakai fa di sini. Seharusnya begitu, tapi ternyata ada lamul amr di sini. Maka yang tadinya fi'il mudhari sekarang dia berubah menjadi fi'il amr, dan fi'il amr itu adalah tolabi. Berarti dia sama dengan fi'il amr di sini. Berarti sama dengan fas'au dia, sama dengan fas'au. Fi'il amr, kalau is'au kan fi'il amr jelas. Falyarka sama berarti, farka'u begitu. Ya, farka' ruku'lah. Nah, berarti dia tolabi sekarang. Maka karena dia tolabi, gunakanlah fa di situ. Jelas ya? Itulah kenapa di kaidah tadi kita katakan harus pakai fa itu ketika jawabus syaratnya berbentuk fi'il tolabi. Tidak kita katakan fi'il amr. Karena kalau fi'il amr saja berarti fi'il mudhari yang menggunakan lamul amr nggak termasuk. Ya, fi'il nahi nggak termasuk, istifham juga nggak masuk, gitu maksudnya. Maka kita katakan fi'il tolabi agar mencakup semuanya. Baik. Kemudian yang kelima, qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik, mana apa namanya? Fi'il syaratnya jaa ajaluhum. Jika datang ajal mereka, waktu mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak diakhirkan 1 jam, tidak juga dikedepankan. Ya, tidak diundur, tidak dipercepat. Berarti fi'il syaratnya apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada fa di sini? Enggak ada. Kenapa enggak pakai fa? Karena la yastakhirun di sini jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah dia. Yang harus pakai fa itu hanya jumlah ismiyah saja. Baik, nomor 6. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika seekor anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah dia 7 kali. Ya, maka mana fi'il syaratnya? Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Insyaallah bisa ya cara menentukan fi'il syaratnya. Pahami kalimatnya kalau bingung ya. Pahami kalimatnya. Jika kamu makan, nah itu fi'il syarat. Lanjutannya ya, maka. Nah, sebelum kata maka itu namanya fi'il syarat. Baik. Falyaghsilhu sab'an. Nah, maka di sini jawab syaratnya adalah ya, liyaghsilhu sab'an. Liyaghsilhu sab'an. Ya. Kenapa pakai fa di sini? Karena liyaghsilhu itu adalah fi'il tolabi, amr dia, walaupun bentuk fi'il mudhari, karena ada lamul amrnya. Jadi kesimpulannya kalau ada lamul amr berarti pakai fa dia. Gitu ya. Berarti pakai fa. Dan sudah pernah kita pelajari kemarin bahwasanya lamul amr itu bisa sukun, bisa kasroh. Nah, sukun kalau didahului oleh fa, wawu dan summa. Di sini didahului oleh fa. Taib. Kemudian yang ketujuh, idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha. Jika yang mendengar ada wabah di dalam suatu negara, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan kalau wabah dan antum sedang berada di negara tersebut, jangan keluar. Ya, agar tidak menyebar. Idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha. Mana fi'il syaratnya? Idza sami'tum
bit-ta'un, jika kalian mendengar ada wabah ta'un. Fala tadkhuluha. Fala tadkhuluha, la tadkhuluha. La tadkhulu. La tadkhulu di situ bentuknya apa? Nahi. Berarti tolabi, makanya pakai fa di sini. Fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Selanjutnya ada dua kali di sini ya jumlah syartiyahnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika wabah ta'un itu terjadi di suatu negara dan antum berada di sana dalam negara tersebut, fala takhruju minha. Maka ini jawab syaratnya la takhruju minha, karena berbentuk tolabi maka ditambahkan fa di awal. Baik, jelas ya? Kemudian nomor 8, wa idza na'asa ahadukum fis salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Jika salah seorang dari kalian merasa ngantuk di salatnya, ketika salat malam maksudnya, maka hendaknya dia tidur terlebih dahulu sampai dia mengetahui apa yang dia baca, ya, agar tidak ngelantur salatnya maksudnya. Taib. Di sini mana fi'lus syaratnya? Ya, fi'lus syaratnya adalah na'asa ahadikum atau na'isa. Jika salah seorang dari kalian ngantuk ketika sholat. Sholat sunnah maksudnya, sholat malam. Falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Falyanam. Ya, falyanam. Ini dia jawabu syaratnya. Dan jawabu syaratnya ada lamul amarnya, maka dia fi'il tolabi berarti. Maka gunakanlah fa di situ. Nomor 9, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubatu. Jika telah diiqamatkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Nggak boleh kita salat sunnah ketika qamat sudah berkumandang. Taib. Di sini mana fi'lus syaratnya? Idza uqimatis shalah. Jika didirikan salat. Qamah maksudnya. La salata illal maktubah. La salata. Kenapa pakai fa di sini? Karena la salata, ya. La salata itu nahi, ya. Itu nahi. Nahinya di sini bentuknya ini belum kita bahas ini, mungkin agak bingung di sini ya. La salata di sini mungkin bingung antum. Ya, karena bentuknya di sini nahi, sedangkan nahi yang selama ini kita pelajari kan la tasjudu, la taqra'u, fi'il ya. Ada juga yang seperti ini, ya. La nafiyah lil jins namanya. Ya, jadi dia masuk juga ke tolabi dia. Taib. Maka gunakan fa di sini. Taib. Nomor 9 sudah tinggalkan dulu ya, karena ini belum kita bahas lebih lanjut. Taib. Kemudian di situ tadi ada catatan kaki ya, catatan kaki nomor 1. Mana maksudnya catatan kaki nomor 1? Wazarul bai', oh ya, di ayat surat Al-Jumu'ah tadi zaru artinya tinggalkan. Wazaro artinya wazaro syai' yadzaruhu ay tarakahu, meninggalkan sesuatu. Wal amru zar. Ya, misalkan di ayat yang lain dzarni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Atau di ayat yang lain misalkan wazaru zahiral itsmi wa batinahu. Ya. Wada'a syai' yada'ahu, meninggalkan sesuatu. Baik. La yusta'mal madihima, tidak digunakan fi'il madi, biasanya digunakan mudhari dan mar. Taib. Kemudian yang ke-10, qala syair idza lam tastati syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Idza lam tastati syai'an, jika engkau tidak mampu melakukan sesuatu, fada'hu. Da'hu artinya utrukhu. Ya. Di sini mana fi'lus syaratnya? Ya, lam tastati syai'an. Kemudian jawab syaratnya da'hu. Ya, da'hu sampai akhir. Da'hu. Da'hu itu fi'il amr dari wada'a yada'u, da', tinggalkanlah. Berarti fi'il amr tolabi berarti kan, maka gunakan fa di sini. Kemudian yang ke-11, qala Syauqi fi madhin Nabi SAW. Ya, Syauqi seorang penyair memuji Nabi dalam syairnya, wa idza rahimta fa anta ummun au abun. Ya, jika engkau sedang merahmati, mengasihani seseorang, engkau itu seolah-olah bapak atau ibunya orang tersebut, saking penyayangnya Nabi. Taib. Di situ mana fi'lus syaratnya? Rahimta. Kemudian jawab syaratnya anta ummun au abun. Apa bentuknya anta ummun au abun? Bentuknya jumlah ismiyah, karena anta itu isim, mubtada. Maka tambahkanlah fa di situ. Taib. Kemudian adkhil idza fi jumlatain.
masukkan idza dalam dua kalimat ala an yakuna jawabuha khalian minal fa. Kan tetapi jawabannya, jawabus syaratnya nggak boleh pakai fa. Jelas ya? Contoh-contoh yang tadi kan ada fa-nya tadi ya. Ya, karena dia memenuhi syarat itu. Ya, di sini karena dia tolabi fil amr. Di sini karena dia jumlah ismiyah. Kemudian di sini karena tolabi fil amr. Di sini tolabi fil amr. Nomor 5 tidak ada fa-nya. Dan nomor 6 tolabi, bentuknya fi'il mudhari ada lamul amarnya, dihitung fi'il amr berarti. Dan nomor 7 ada fa lagi, bentuknya tolabi nahi. Nah, kemudian ini juga ada fa-nya tolabi nahi. Nomor 8 ada fa-nya karena di situ fi'il mudhari yang ada lamul amarnya, dihitung tolabi berarti. Nah, nomor 9 ada fa-nya lagi karena dia nafi dan itu termasuk tolabi. Nah, nomor 10 ada fa-nya. Karena apa? Karena setelahnya amr tolabi. Kemudian nomor 11 ada fa lagi karena jumlah ismiyah. Taib. Sekarang kita diminta buat idza dalam kalimat sempurna tapi jawabus syaratnya tidak boleh ada fa-nya. Tidak boleh ada fa di situ. Taib. Kita coba jawab. Misalkan kita katakan idza kataba at-tullabu al-wajibat. Kita katakan misalkan idza kataba at-tullabu al-wajibati fariha bihim al-mudarrisu. Jika para santri menulis PR mereka. Nah, ada koma seharusnya di sini ya. Jangan taruh koma di sini untuk memudahkan memahami kalimatnya. Fariha bihimul mudarrisu. Jadi kata batulab al-wajibat ini fi'lus syarat, kemudian fariha bihimul mudarrisu ini jawabus syarat. Mana fa di sini? Enggak ada. Seharusnya kan fa fariha. Kenapa enggak tambahkan fa di situ? Karena fariha bihimul mudarrisu ini berbentuk jumlah fi'liyah. Sedangkan yang harus pakai fa itu jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang lain misalkan satu lagi. Idza dakhalnal masjida, idza dakhalna al-masjida shallaina rak'ataini. Shallaina rak'ataini. Taib. Idza dakhalna al-masjida. Nah, di sini ada koma seharusnya ya, walaupun di kitab nggak ditulis komanya ya. Kita pahami dari cara bacanya. Idza dakhalna al-masjida. Ada jeda di situ. Itu koma berarti. Jika kami masuk ke masjid, kami sholat 2 rakaat. Nah, shallaina al-masjida jawabus syaratnya. Ya. Shallaina al-masjida jawabus syarat berbentuk apa? Jumlah fi'liyah. Shalla yusalli jumlah fi'liyah. Maka dia tidak wajib menggunakan fa. Nggak boleh fa shallaina. Nggak boleh. Idza dakhalna al-masjida shallaina raka'ataini. Baik. Jelas ya? Baik. Kemudian kita kembali ke latihan selanjutnya. Adkhil idza fi arba'i jumalin. Masukkan idza ke dalam 4 kalimat. Ala an yakunal jawab dengan syarat jawabus syaratnya di kalimat pertama dia berbentuk jumlah ismiyah, kalimat kedua berbentuk fi'il amr, kalimat ketiga berbentuk fi'il mudhari menggunakan lamul amr, kemudian kalimat keempat dia menggunakan fi'il mudhari yang ada la an-nahyahnya. Berarti idza jawabus syaratnya jumlah ismiyah, fi'il amr dan seterusnya. Jelas maksudnya ya? Baik. Yang pertama idza yang jawabannya adalah jawabus syaratnya jumlah ismiyah. Misalkan kita katakan
yang jumlah ismiyah. Idza aradta an tanama fa ghurfati maftuhatun. Ya, di situ ada fa di situ. Baik, perhatikan di sini idza aradta an tanama. Ini fi'lus syarat. Kemudian jawab syaratnya yang warna merah, ghurfati maftuhatun. Ghurfati maftuhatun bentuknya jumlah ismiyah, maka pakai fa di situ. Jelas ya? Baik. Kemudian yang menggunakan fi'il amr. Ya, kita samakan saja contohnya. Idza aradta an tanama fadhhab ila ghurfati. Ya, mana di sini yang sebagai apa namanya? Sebagai jawab syaratnya idhhab ila ghurfati. Karena ada fa makanya dibaca fadhhab ya. Nah, boleh juga dibaca fa idhhab ila ghurfati, tapi lebih fasih itu fadhhab ila ghurfati. Di sini jawab syaratnya berbentuk fi'il amr, idhhab. Berarti pakai fa di situ karena dia tolabi. Baik, kemudian contoh yang ketiga, fi'il mudhari muqtarin bi lamil amr. Fi'il mudhari yang ada lamul amrnya. Ya. Ya, tinggal kita rubah saja ya. Idza aradta an tanama ya faltadhhab tanama faltadhhab ila ghurfati. Taib. Di sini jawab syaratnya adalah litadhhab. Ya, asal katanya litadhhab ya, tetapi karena ada fa maka lamul amrnya menjadi sukun, faltadhhab. Ya, jadi yang warna merah inilah jawab syaratnya dan dia berbentuk fi'il mudhari muqtarinun bilamil amr. Jelas ya? Jika engkau ingin tidur maka pergilah, hendaknya engkau pergi ke kamarku. Ya, jadi kalimat ini semuanya maknanya sama. Taib, contoh yang terakhir fi'il mudhari muqtarin bila an-nahiyah. Idza aradta an tanama fala tadkhul al-fasla misalkan. Taib. Di sini jawab syaratnya mana? La tadkhul al-fasla. Fala tadkhul al-fasla. Nah, di sini lihat la tadkhul al-fasla ini bentuk apa? La an-nahiyah di situ. La tadkhul al-fasla. Ini fi'il mudhari muqtarin bila an-nahiyah. Ini dia maksudnya. Fi'il mudhari adalah an-nahiyah. Baik. Di contoh-contoh ini semua wajib menggunakan fa. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat tadi. Ada dua syarat kapan fa itu harus ada di jawab syaratnya. Ketika dia jumlah ismiyah atau dia berbentuk tolabi. Ya, dia bentuk fi'il tolabi. Dan tiga fi'il di sini adalah fi'il tolabi. Fi'il amar, fi'il nahi, lamul amar, la an-nahiyah. Ini fi'il tolabi. Taib. Taib itu dia akhir dari pembahasan kita di pelajaran yang ke-14 ini. Hanya singkat saja. Hanya dua pelajaran. Taib, insya Allah akan kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Di pelajaran yang ke-15. Ya, pelajaran yang ke-15 nanti lanjutan dari pelajaran yang ke-14 ini. Lanjutan dari pelajaran ke-14 ini. Karena kita belum selesai dari kapan menambahkan huruf fa itu. Jadi dimurajah lagi terus nanti sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-15. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.